Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru madrasah yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, saya bisa hadir kembali untuk membagikan perangkat pembelajaran. Khusus hari ini saya ingin membagikan modul ajar mapel fikih Ibu sekalian ya, untuk fase C kelas 6 dengan materi jual beli ya. Jadi kali ini saya ingin mengetengahkan format baru ya. Jadi hanya menjelaskan atau membagikan modul ajar per materi ya. Kali ini fikih Ibu sekalian ya, Bapak Ibu, untuk materi jual beli ya. Ini sekaligus saya ingin menjawab request atau pertanyaan dari Bu Wiwi Bunda Maya 9224 ya. Di sini ada komentar dari Bu Wiwi ya. Pak, ada file instrumen penilaian mapel fikih. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menjawabnya. Nah, nanti di dalam modul ajar akan kita bahas tentang penilaian mapel fikih ya. Baik, sekarang kita mulai ya, modul ajar ya untuk mapel fikih ya, jual beli ya, khusus jual beli kan ya. Baik, kita mulai dengan CP dan TP-nya ya. CP untuk fikih ya, fikih fase C kelas 6 ya. Fikih ibadah itu peserta didik menganalisis ketentuan halal dan haram, serta dapat membiasakan mengonsumsi makanan yang halal, baik sehingga ibadahnya dapat mempengaruhi cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Fikih muamalah peserta didik memahami ketentuan jual beli, pinjam meminjam, ariyah, dan memperlakukan barang temuan atau lukotoh, serta terbiasa menghindari gosap sehingga aktivitas sosial ekonomi pada era global dijalankan secara jujur, amanah, dan tanggung jawab sesuai aturan fikih ya, dan seterusnya Ibu sekalian ya. Jadi kali ini saya ingin membahas yaitu memahami ketentuan muamalah jual beli serta mengaplikasikannya di masyarakat untuk menumbuhkan sikap tolong menolong, jujur, amanah, dan tanggung jawab dalam aktivitas sosial ekonomi pada era digital dan global ya. Jadi Bapak sekalian, kali ini saya akan membahas tujuan pembelajaran yang ini Bapak sekalian ya. Untuk yang seterusnya insya Allah kita akan bahas untuk selanjutnya ya. Baik, ini sudah tinggal merubah Bapak sekalian ya. Selanjutnya di sini juga akan saya bagikan yaitu materi ajar untuk mapel fikih ini ya, untuk jual beli ya. Tapi di sini hanya saya ambil pokok-pokoknya saja Bapak sekalian ya. Silakan kalau secara lengkap itu ada di buku fikih kelas 6 sekalian ya, bab jual beli. Di sini juga nanti akan kita bagikan yaitu kisi-kisi soal ya, soal asesmen ya, lingkup materi sekalian ya, atau dalam ulangan harian nanti ya. Di samping kisi-kisi juga akan kita bagikan soal dan juga kunci jawabannya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyalin atau mencetaknya dengan baik. Oke, sekarang kita bahas dulu modul ajarnya. Untuk modul ajar mapel fikih ya, modul ajar kurikulum merdeka ya, madrasah ibtidaiyah, matan pelajaran fikih ya, materi jual beli, fase C kelas 6 semester 2 ya sekalian ya. Jadi seperti biasa untuk modul ajar Bapak sekalian, sebenarnya modul ajar itu cukup 3 komponen ya Bapak sekalian ya, yaitu tujuan pembelajaran,
langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Namun saya di sini membagikan yaitu secara lengkap sekalian, karena ini menjadi ciri dari modul ajar kurikulum Merdeka sekalian. Untuk informasi umum seperti biasa itu ada identitas modul ajar ya, dimana di sini adalah penyusun ya. Ini bisa nanti diganti Bapak Ibu ya dengan nama Bapak Ibu sendiri ya. Penyusun, nama madrasah ya, fikih ya, mata pelajaran fase C kelas 6 semester 2. Materinya jual beli ya. Kasih waktu 3 kali pertemuan ya. Kompetensi awal ya. Siswa diharapkan dalam memahami dasar tentang muamalah dalam Islam, seperti pengertian jual beli, hukum jual beli, dan nilai kejujuran serta tanggung jawab dalam interaksi sosial. Itu Bapak Ibu ya. Untuk profilnya, profil pelajar Pancasila ya, dan rahmatan lil alamin, ini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Di mana siswa diajak memahami ketentuan jual beli sesuai syariat Islam ya. Terus yang kedua mandiri ya. Terus yang kreatif ya, yang ketiga dan keempat adalah gotong royong, di mana di dalam diskusi kelompok membantu siswa kerjasama dengan teman sekelas. Sedangkan yang D ini sarana dan prasarana ya. Ini media pembelajaran ya, disesuaikan dengan bisa diganti dengan apa yang ada di madrasah Bapak Ibu sekalian ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti ya tentang ini ya. Jumlah peserta didik sama ya, sudah disesuaikan juga. Kali ini metode pembelajaran Bapak sekalian. Mungkin ini yang penting ya Bapak sekalian ya. Jadi di modul ajar ini saya ingin menggunakan 3 metode pembelajaran ya. Yang pertemuan pertama metode cerita atau storytelling ya. Yang kedua diskusi kelompok, dan pertemuan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu sekarang ya. Informasi umum ya, tujuan pembelajaran ya. Ya, di dalam tadi ada memahami ketentuan muamalah jual beli dan larangan riba, serta mengaplikasikannya di masyarakat untuk menumbuhkan sikap tolong menolong, jujur, amanah, dan tanggung jawab dalam aktivitas sosial ekonomi pada era digital dan global ya. Untuk KKTP-nya ya, KKTP sekalian ya, kriteria tercapaian pembelajaran ya. Ini satu, siswa dapat menjelaskan pengertian hukum dan rukun jual beli ya. Siswa dapat menginterpretasi macam jual beli. Siswa dapat menerapkan nilai jujur, amanah ya. Siswa dapat melakukan simulasi jual beli sesuai syariat Islam ya. Jadi dalam kriteria ini kita bisa melihat bahwa di sini ada pengetahuan ya. Sekalian 1, 2 ini pengetahuan ya. Yang kedua ini ada siswa dapat melakukan nilai jujur, ini adalah sikap ya sekalian ya. Dapat melakukan simulasi, ini keterampilan sekalian ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Pemahaman bermakna ya, jual beli adalah bagian dari muamalah. Riba dan beli jual terlarang, merupakan merugikan masyarakat. Nilai-nilai jujur, amanah, dan jawab dalam transaksi jual beli. Pertanyaan pemantik ya. Ini memang saya tulis Bapak sekalian biar paling tidak kita bisa membedakan ya antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Apa yang dimaksud jual beli? Ini tujuan pemantik ini adalah, pertanyaan pemantik ini ya adalah suatu apa ya, untuk merangsang ya, merangsang siswa untuk dapat memahami apa yang akan kita jelaskan nanti, kita pelajari ya. Apa yang dimaksud dengan jual beli, bagaimana cara memastikan jual beli sesuai Islam, mengapa riba dilarang dalam Islam, bagaimana kita bisa melakukan nilai jujur dan amanah dalam itu sekalian. Baik, kita selanjutnya kegiatan
pembelajaran ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Di pertemuan pertama itu adalah kita menggunakan metode cerita ya, storytelling ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini Bapak Ibu sekalian bisa pelajari ya, bisa baca nanti satu ya. Ini pendahuluan ya, insyaallah Ibu sudah tahu ini ya. Bagaimana salam doa, persepsi, penjelasan tujuan ya. Karena storytelling ini maka storytelling ya sekalian ya. Sini menjelaskan tujuan belajaran. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian hukum ya sekalian. Bagaimana kegiatan intinya ya? Yang pertama, guru memberikan penjelasan singkat tentang jual beli ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah pembagian kelompok ya. Ini kelompok 1 ya, itu topiknya diskusi adalah, jadi setiap kelompok diberi diskusi yang berbeda topiknya ya. Pengertian jual beli, kelompok 2 hukum jual beli, rukun jual beli, dan kelompok keempat syariat sah jual beli ya. Kegiatan yang ketiga adalah diskusi kelompok sekalian ya, jadi bisa dipelajari. Terus keempat adalah presentasi hasil diskusi ya, itu sekalian. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Setelah itu guru memberikan umpan balik dan penjelasan tambahan jika diperlukan ya. Yang C adalah penutup ya. Di penutup ini Bapak Ibu adalah rangkuman materi, pesan moral, dan doa ya, itu sekalian. Baik, itu untuk pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan kedua ya, baik sekalian, kita menggunakan metode role play ya, atau bermain peran ya. Untuk langkah-langkahnya sama. Untuk yang pertama adalah pendahuluan ya. Pendahuluan pasti sama sekalian. Yang penting adalah kegiatan intinya ya. Di kegiatan inti Bapak Ibu ya, itu kita menjelaskan skenario ya, skenario role play-nya gimana ya. Kemudian skenario role play, jual beli kontan di toko, jual beli kredit ya. Silakan Bapak Ibu disimak cara-cara pelaksanaan role play ini ya. Jadi siswa memerankan penjual pembeli ya sekalian ya. Dengan pembelajaran ini insyaallah pembelajaran akan semakin menarik sekalian ya. Tidak fokus pada guru, tapi siswa yang akan aktif nantinya ya. Insyaallah siswa akan senang ya ketika mereka diberi peran untuk merefleksikan pengalaman mereka ya. Itu Bapak sekalian. Yang penutup adalah biasa tetap rangkuman materi, pesan moral, dan doa ya. Yang ketiga, pertemuan yang ketiga ini adalah pembelajaran proses proyek ya. Untuk pendahulunya sama insyaallah Bapak sekalian ya, dibaca nanti Bapak sekalian, bisa dipelajari. Terus kegiatan intinya ya. Untuk proyek ini guru menjelaskan tugas proyek ya. Siswa membuat simulasi pasar mini di kelas, membawa barang, mainan atau gambar ya. Siswa berperan sebagai penjual dan pemberi. Guru mengamati apa siswa melakukan konsep ijab kabul harga dan sebagainya lainnya ya. Jadi di sini anak-anak siswa ya diberi tugas untuk memerankan ya, untuk membuat simulasi ya tentang jual beli ya. Terus siswa merefleksikan pengalaman mereka, misalnya ya, membuat simulasi pasar meni. Yang C ini adalah rangkuman ya, seperti ya rangkuman materi, pesan moral, dan salam. Itu Bapak sekalian 3 simulasi, 3 metode ya dalam menerapkan modul ajar fikih ya, jual beli ya. Baik, bagaimana asesmennya ya? Asesmen ini kita ketahui bersama bahwa dalam asesmen atau penilaian ini kita menggunakan ada 3 kriteria, yaitu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga sikap. Dengan begitu maka
penilaian akan semakin lengkap sekalian ya. Untuk pengetahuan seperti bisa ya, kita menggunakan tes tulis bagi kalian ya. Tes tulis itu bisa berupa pilihan ganda, isian singkat dan isi ya. Kisi-kisi soalan-soal telah disiapkan sebelumnya. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana kisi-kisi soalan soalnya ibu sekalian ya. Rubrik penilaian pengetahuan, ada aspek penilaiannya adalah pilihan ganda, isian singkat, dan isi. Ini ya. Kriterianya jawaban benar 1, jawaban salah 0 ya. Untuk isian singkat ya, jawaban lengkap tepat 2, jawaban kurang lengkap dan kesalahan minor 1, jawaban salah atau tidak dijawab 0 ya. Itu maka itu terserah ibu sekalian ya, bapak ibu monggo disesuaikan sudah. Untuk isi ini ada skornya ya, mulai 5 maksimal 5 ibu sekalian ya. Ada kalau cukup lengkap, kalau sangat lengkap itu 5, kalau cukup lengkap ada kekurangan 3, jawaban kurang lengkap dan tidak relevan 1 ya, tidak menjawab 0 itu ya sekalian ya. Insyaallah bapak ibu sudah mengerti kalau masalah pengetahuan ini ya. Untuk keterampilan kedua adalah keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan selama siswa melakukan aktivitas ya, seperti diskusi kelompok, role play, dan simulasi pasar mini ya, dalam kegiatan tadi ya, di pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa menerapkan nilai jual beli ya. Aspek penilaiannya, jadi keterampilannya ini aspek dalam diskusi, pemahaman konsep ya, role play, kemampuan memerankan peran ya, simulasi pasar, kemampuan melakukan transaksi jual beli, kerjasama tim ya, kerjasama dalam kelompok itu sekalian. Ini untuk penilaiannya, rubrik penilaiannya skor 4 maksimal ya. Kriterianya melakukan tugas dengan sangat baik ya, paling sedikit adalah 1 ya buat sekalian. Silakan bapak ibu nanti menerapkannya ya. Yang ketiga sikap ya, sikap dilakukan melalui observasi ya selama proses pembelajaran. Guru mengabdi perilaku siswa dalam hal kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kerjasama ibu sekalian ya. Itu bapak ibu sekalian ya, nanti bisa dilihat satu persatu ya. Ini skornya sama 4 ya, menunjukkan sikap sangat baik dalam aspek penilaian ya. Untuk contoh format penilaian akhir ya, 3 aspek ya, ada misalnya pengetahuan dapat 80, keterampilan 90, sikap 85, nilai akhirnya 8. Dari mana ini sekalian 40% ya, karena kita ambilnya penilaian yang komprehensif ya, jadi lengkap, ada bukan hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan sikap kita nilai ya sekalian ya. Misalnya Ahmad itu dapat 80, jadi diambil 40%-nya berapa nanti dia. Nanti skor akhirnya adalah 85. Kalau 85 berarti ini tuntas sekalian ya. Tuntas ya. Nanti bisa dilihat ya, bisa dipelajari. Nilai akhir sama dengan pengetahuan kali nilai pengetahuan yang diperoleh kali 0,4. Kalau keterampilan sama kali 0,4 dan sikap 0,2. Itu sekalian ya. Mungkin ini adalah jawaban dari untuk Bu siapa tadi, Bu Wiwi itu ya. Mudah-mudahan Bu Wiwi bisa melihat menonton video ini lagi ya. Untuk remedial dan pengayaan ya, remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM ya. Misalnya KKM 75, ternyata siswa setelah melakukan ulangan harian itu dapat 70, maka dia diberi tugas remedi. Bentuk remedi adalah ulangan harian tambahan atau tugas individu. Terserah bapak ibu. Pengayaan diberikan siswa yang telah menjaga KM. Bentuk kekayaan proyek lanjutan, misalnya membuat laporan tentang aplikasi nilai jual beli dalam kehidupan. Monggo sekalian ya. Nanti untuk nama madrasah monggo itu bapak sekalian. Untuk lampirannya, lampiran ini saya sudah siapkan contoh lembar kerja ya, pertemuan 1 metode diskusi ya.
Ini ada sudah, monggo dipelajari Bapak sekalian. Terus pertemuan kedua, role play ya. Ini lembar kerjanya sudah saya siapkan. Kalau cocok monggo diambil ya. Pertemuan yang ketiga, pembelajaran proses-proses proyek ya, atau burst learning, project burst learning ya. Judul simulasi pasar mini ya, yang menerapkan nilai-nilai jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah ada semua, monggo dipelajari, mungkin ada yang cocok sekalian ya. Itu modul ajar. Sekarang saya ingin bahas tentang ini juga, saya akan bagikan nanti ya, kisi-kisi soal ya, ulangan atau asesmen sumatif lingkup materi ya, atau kalau di kurikulum 13 itu apa namanya Bu? Penilaian harian ya, tapi namanya sekarang asesmen sumatif lingkup materi sekalian ya. Ini di sini saya ada berapa ini soal ya, saya lihat dulu sekalian ya. Sebelum, biasa kalau kita buat kisi soal ini harus ada identitas. Di sini ada nama madrasah, pelajaran, fase, tahun ajaran ya. Soalnya berapa? Pilihan ganda 15, isian singkat 10, esai 5 ya. Penyusunnya nama gurunya ya. Monggo bisa, mudah-mudahan ini cocok untuk Bapak Ibu. Ini tujuan pembelajaran siswa dapat memahami pengertian jual beli. Indikator soal menjelaskan pengertian jual beli ya. Bentuk soal isian ganda nomor 1 ya. Monggo lihat lagi nanti, dipelajari ya. Bisa di-download nanti Bapak sekalian. Bisa diedit sesuai. Terus yang terakhir ini ya, yang kita bagikan nanti adalah soal ya, contoh soal asesmen sumatif lingkup materi ya. Ini materi jual beli Bapak sekalian ya. Jadi yang tadi itu kisi-kisinya ini adalah soalnya Bapak sekalian. Silakan, mudah-mudahan ada yang cocok bisa dipakai ya, ini Bapak sekalian ya. Terus di bawah juga ada lembar jawabannya ya, kunci jawaban ya, kunci jawaban asesmen ya jual beli ya. Ibu sekalian, monggo dipelajari. Itu Bapak sekalian ya, yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan cocok ya. Bila ada Bapak Ibu yang mau request modul ajar, monggo ya. Jadi bisa nanti memberikan requestnya di kolom komentar ya. Misalnya, Pak tolong buatkan modul ajar mapel Al-Quran hadis fase C kelas 5 misalnya. Materinya apa? Terus disebutkan juga materinya Ibu sekalian ya, biar saya enak untuk menyusunnya ya. Baik Bapak Ibu guru madrasah yang saya hormati, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan juga file-filenya nanti bisa di-download di kolom deskripsi ya. Silakan, mudah-mudahan cocok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.